Bismillah, senang sekali kita pada kesempatan sore kali ini, walaupun pada waktu yang berbeda dari kebiasaan waktu yang ditentukan bersama dengan Majelis Ta'lim Ar-Royan di Dharma Wangsa. Kita tentunya senang kita berjumpa kembali, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap perjumpaan kita, dan semoga Allah senantiasa menerima setiap amal yang kita lakukan, terutama ilmu yang akan kita pelajari. Yang kita butuhkan pada ilmu bukan hafalannya, yang kita butuhkan pada ilmu bukan catatan dan goresan hitam di atas putihnya. Tetapi yang kita sangat butuhkan pada ilmu adalah keberkahan pada ilmu itu untuk mengubah sikap dan karakter kita menjadi lebih dekat kepada Allah, menjadi mulia dalam kehidupan kita, menjadi mulia pula di dalam kita berinteraksi pada kehidupan. Orang yang mendapatkan keberkahan ilmu pastinya dia cakap berinteraksi sosial kepada sesama hamba yang beriman, dan tentunya menjadi pribadi istimewa antara dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadi harapan kita. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh kaum muslimin dan kepada seluruh kaum muslimat, para penuntut ilmu, dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan, dan semoga kita bukan hanya mendapatkan kesehatan fisik, tapi kita juga sangat berdoa dan sangat memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kesehatan pikiran dan mental kejiwaan kita. Hari ini kita berada pada zaman fitnah, dan perkara yang cukup menyentak pada kita ketika kita berada pada zaman fitnah. Banyak orang yang terlihat sangat sehat fisiknya, tampak biasa di dalam penampilannya, tetapi ternyata menyimpan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang membuat kita terkaget setiap kita menjumpai sesuatu yang viral di sosial media. Ada yang mungkin berhubungan haram dengan mertuanya, ada yang mungkin tampaknya tersenyum tetapi dia memutilasi. Ada anak muda yang rela untuk membunuh hanya untuk bisa menjual organ ginjal dari anak kecil yang dia bunuh. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kelainan di dalam masalah kejiwaan, psikologi, dan pikiran hari ini sudah luar biasa memprihatinkan. Inilah yang menjadikan kita semakin paham bahwasanya di dalam tubuh yang sehat belum tentu menjadi jaminan terdapat jiwa yang sehat. Karena berapa banyak orang yang memiliki fisik yang sehat, jasad yang sehat, tapi ternyata memiliki banyak penyimpangan pada dirinya. Memiliki banyak penyimpangan pada dirinya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan fisik, semoga kita juga diberikan afiat. Dan afiat itu adalah kesehatan mental kita, kesehatan pikiran kita, ketenangan, kebahagiaan, keamanan, yang tentunya tidak setiap orang mendapatkan itu pada perjalanan hidupnya ketika mereka menjalani kehidupan. Inilah yang menjadikan kita selalu memohon kepada Allah. Semoga yang sehat bukan hanya jasad kita, tapi juga kita memohon supaya kita diberikan sehat pikiran kita dan kejiwaan kita. Makanya disitulah kita akhirnya paham apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi kepada Ibnu Abbas ketika Rasulullah mengatakan tidak ada permintaan yang paling dicintai oleh Allah kecuali adalah permintaan untuk meminta afiat kepadanya. Dan afiat itu bukan hanya sehat fisik, afiat itu kesehatan pikiran, kesehatan mental, yang menjadikan seseorang berperilaku bukan hanya penampilannya dan fisiknya sebagaimana perilaku standar kehidupan, tapi juga pikirannya juga berpikir sebagaimana normalnya seorang manusia dan seorang hamba. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kesehatan mental kita, kejiwaan kita, sebagaimana kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan kesehatan fisik dan jasad kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan yang Allah torehkan di dalam kehidupan kita sangatlah besarnya, luar biasa. Tidak ada satu part yang kecil ataupun part yang besar pada kehidupan kita, kecuali semua merupakan bagian dari kesempurnaan Allah, di mana kesempurnaan Allah menyempurnakan kesempurnaan yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa mampu memaknai setiap apapun yang kita peroleh, memaknai setiap apapun yang kita dapatkan pada kehidupan, kita kembalikan kepada Allah. Dat yang kita puji, dan pujian ini melahirkan kesyukuran kita kepada Allah. Tentunya pujian itu ada dua.
Ada pujian yang nisbi, ada pujian yang mutlak. Pujian nisbi itu pujian relatif yang biasanya kita berikan kepada fulan, kita berikan kepada fulana, yang kita puji. Kadang-kadang orang yang kita puji belum tentu akan bertahan kita puji seiring dengan waktu ketika mungkin ada yang kita lihat dari dirinya, yang membuat kita tidak lagi memuji dirinya. Kadang-kadang kita memuji fulanah, tetapi ternyata fulanah ini memiliki aib yang sebenarnya tidak kita tahu. Pujian makhluk kepada makhluk hanyalah pujian yang bersifat nisbi. Tapi pujian kita, seorang hamba, seorang makhluk kepada Allah itu pujian mutlak. Di mana pujian itu tepat kita arahkan kepada Allah dan tidak ada satupun cacat ketika Allah kita puji pada semua kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, memberikan pujian mutlak yang sesuai dengan kemahabesaran dan kemahagungan Allah di dalam kehidupan. Kita memujinya atas seluruh nikmat. Walaupun terkadang kita masih menggunakan kenikmatan pada kemaksiatan, walaupun kita pendosa. Kita memang pendosa, tapi kita tidak boleh menjadi pendosa yang tidak bersyukur kepada Allah, walaupun kita tertatih di dalam memberikan kesyukuran kita dengan ketaatan dan meninggalkan dosa. Semoga dengan kita bersyukur kepadanya, bahwasanya apapun yang kita peroleh, bukan karena kepintaran kita, bukan karena uletnya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena effortnya kita, bukan karena link orang dalam yang kita kenal, dan bukan karena suami kita yang kaya raya, sampai kita mendapatkan semua yang kita peroleh hari ini, tapi kita yakin bahwasanya semua kebaikan itu datang dari Allah, yang menjadikan kita semakin dituntun oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur, dan sesungguhnya syukur dan sabar merupakan dua perkara besar yang menghantarkan seseorang kepada ridhanya Allah. Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak tahu di antara sabar dan syukur manakah yang lebih utama. Selama aku tahu bahwasanya kedua-duanya menghantarkan aku kepada ridhonya dan kepada rahmatnya Allah. Dan semoga itulah yang menjadi harapan kita. Kalau ada di antara kita sedang ditimpa masalah, sabar, sabar. Karena memang hidup terkadang tidak sesuai dengan kehendak hati. Kalau ada di antara kita sedang diberikan kemudahan, syukur, bahwasanya itulah di antara kebaikan Allah yang sempurna pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan sekaligus pula kita bersabar pada setiap jalan kehidupan kita. Kita tentunya sangat memahami, dan saya sering mengulang-ulang, dan ini mimba bitadzkir, ini merupakan bagian dari sebuah pengingat diri, bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua. Secara hukum, ada ilmu yang bersifat wajib, ada ilmu yang bersifat tambahan, sebagaimana digambarkan, dijelaskan, dideskripsikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sini nak. Oleh Imam Ibnu Rajab, tidak ada apa-apa, Nova. Oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka ilmu yang bersifat tambahan itu apa? Ilmu yang bersifat tambahan adalah ilmu yang tidak berkaitan langsung tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang agama. Kalau ada di antara kita mempelajari tentang fisika, tentang kimia, itu tambahan. Mempelajarinya, kalau niatnya karena Allah, mendapatkan pahala. Tapi ketika tidak mempelajarinya, tidak akan menjadikan status kita menjadi hina di hadapan Allah. Ketika tidak mempelajari deretan ilmu dunia yang hari ini bertebaran di banyak tempat di lembaga pendidikan. Ada ilmu yang kedua, yang pertama, yaitu yang bersifat wajib. Ilmu yang bersifat wajib adalah ilmu yang berkaitan tentang Allah, berkaitan tentang Rasul, dan berkaitan tentang agama. Sering disebut dengan al-usul as-salasah, 3 landasan pokok, Allah, Rasul, dan agama. Di mana ketika kita memberikan usaha kita, memberikan pengembaraan kita, ikhtiar kita di dalam menambah apa yang kita ketahui tentang Allah, apa yang kita ketahui tentang Rasul, dan apa yang kita ketahui tentang agama yang kita imani, maka itu adalah bersifat wajib. Mempelajarinya dengan niatan yang betul, karena Allah tidak ada satupun yang mampu menandingi keutamaan pahala. Orang yang mempelajari tentang Allah, Rasul, dan agama ketika niatnya benar untuk membebaskan kebodohan dia terhadap Allah. Maka inilah yang pula menjadikan kita semakin memahami kenapa kita mempelajari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Sudah bertahun-tahun kita mempelajari ini bersama dengan Majelis Ta'lim Ar-Royan. Kalau tidak salah sudah hampir 6 tahun, 7 tahun, bahkan 8 tahun. Kita mempelajari kitab ini karena sesungguhnya ini merupakan perkara besar untuk membebaskan kebodohan kita terhadap Allah.
Karena tidak ada satu perkara yang kita niatkan untuk membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah, kecuali perkara itu tidak mampu ditandingi pahalanya oleh amal ibadah apapun. Dan inilah kemuliaan yang besar yang kita dapatkan kalau kita memiliki rasa penasaran yang mendorong kita untuk belajar tentang Rabb yang menciptakan kita dan menguasai alam semesta. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab. Makanya kita dapatkan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad menuturkan dalam satu kata yang sangat lugas dan tegas. Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza saluhat niyatuhu. Kaifa saluhat niyatuhu? Idza yanwi rajul ayarfa'al jahlu an nafsihi an rabbih. Seseorang yang mempelajari ilmu tentang Allah, tentang Rasul, maka keutamaan pahalanya tidak akan ada satupun amal ibadah yang mampu menandingi keutamaan amal ibadah ketika mempelajari ilmu tentang Allah, Rasul, dan agama. Kalau niatnya benar. Lalu dikatakan kepadanya, bagaimana niat itu menjadi benar? Kalau orang itu mempelajari semata-mata karena dia tidak nyaman bodoh di hadapan Allah tentang Rabb-nya. Makanya Masya Allah, bodoh tentang Allah itu penyakit. Dan itu yang melahirkan ketidakberesan kita pada kehidupan. Bodoh tentang Rasulullah itu penyakit yang melahirkan kita tidak tahu kurikulum apa yang harus kita jalani kalau kita bodoh tentang Rasulullah dan sunnahnya. Bodoh tentang agama itu penyakit karena yang mampu menghempaskan kita dari jalan yang diridhai oleh Allah, oleh setan itu ya ketika kita bodoh tentang agama kita. Masuklah narasi, masuklah perkataan, masuklah teori dari orang yang tidak beriman dan begitu gampang masuk ke pikiran kita dan akhirnya kita menjadi pengikut dan pengekor dari perkataan-perkataan yang tidak membawa kebaikan. Makanya ketika kita paham kebodohan terhadap Allah itu penyakit, kebodohan terhadap Rasulullah itu adalah penyakit, tidak ada obatnya kecuali adalah mempelajari tentang apa yang menjadi kecintaan Allah. Inilah yang menjadikan kita mempelajari 40 karakteristik. Kita mengobati penyakit. Penyakit yang parah. Penyakit bodohnya manusia tentang Allah. Ini penyakit yang parah. Dan penyakit ini menimbulkan ketidakberesan, ketidakserasian, ketidakteraturan kehidupan kita. Kalau kita tuh semakin bodoh tentang Allah. Suami kalau bodoh tentang Allah, tidak ngerti dia bagaimana mengatur keluarganya. Seorang wanita yang tidak tahu tentang Allah, dia juga tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau dia seorang istri, kalau dia tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Maka penyakit ini adalah penyakit yang harus kita tahu, harus kita raba. Apakah kita ini punya penyakit kebodohan ini? Dan penyakit ini tidak boleh dibiarkan. Karena penyakit yang berkaitan kebodohan kita terhadap Allah membawa kehinaan di dunia dan membawa kerusakan kita pada kehidupan kelak di akhirat kalau kita bodoh tentang Rabb yang kita sembah, Nabi yang kita ikuti, dan agama yang kita imani. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari 40 karakteristik. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita, yaitu adalah di antara 40 anak tangga yang akan menghantarkan kita kepada ridhanya Allah dan rahmatnya Allah, maka itu adalah bagaimana ketika seorang anak berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ini merupakan salah satu anak tangga. Bahkan kalau boleh dikatakan dan boleh digambarkan, anak tangga yang paling gede pijakannya itu ya anak tangga berbakti kepada Allah di antara amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, ada 40 anak tangga yang sedang kita bahas satu persatu poin-poinnya yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Tapi kita tidak boleh menutup mata dan tidak boleh kita nafikan ada anak tangga yang istimewa. Yang mana anak tangga itu paling lebar dibandingkan anak tangga yang lainnya karena saking besarnya anak tangga itu menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Salah satu di antara main cost-nya atau di antara intinya, ya, core-nya itu adalah ketika kita membahas tentang bagaimana seorang anak mereka berbakti kepada orang tuanya. Tentunya pada pembahasan kita sebelumnya, kita memberikan mukadimah. Sebelum kita menyampaikan tentang ini, saya menyampaikan mukadimah terlebih dahulu, supaya pembahasan tentang birrul walidain tidak hanya berada pada satu sisi. Tapi juga pembahasan ini harus disampaikan secara utuh dari berbagai macam angle dan berbagai macam sisi. Karena kita tidak bisa menuntut
anak berbakti kepada kita kalau kita tidak melaksanakan kewajiban yang harusnya kita tunaikan. Ini menjadi sebuah perenungan. Walaupun sekali lagi ya, apapun yang dilakukan oleh orang tua kita dulu kepada kita, itu tidak boleh menjadi alasan seorang anak tidak berbakti kepada orang tua. Tapi setidaknya kita mengambil pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama supaya ya, di dalam pengamalan berbakti kepada orang tua itu menjadi sesuatu yang lebih mudah dilakukan ketika semua kewajiban itu ditunaikan. Pada mukadimah kita yang telah kita sampaikan 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, karena 1 bulan yang lalu kita libur, yaitu saya telah menyampaikan mukadimah yang pertama adalah bahwasanya ketika kita disebut nama orang tua, maka sesungguhnya orang tua itu tidak selamanya mereka menjadi walid, tetapi ada orang tua yang mereka hanya menjadi abun dan umun. Masih ingat pembahasan dan penjabaran kita pada poin ini? Saya mengingatkan bahwasanya tidak setiap orang tua itu layak disebut dengan walid dan walidatun. Karena ada yang menjadi walid, ada yang menjadi abun, ada yang menjadi walidah, ada yang menjadi umun. Apa bedanya walid dan walidah, abun dan umun? Walid dan walidah ini sebelum saya sampaikan perbedaannya, yaitu walid dan walidah itu yang sering disebutkan anak ketika berdoa Rabbi firli wali walidayya. Disebutkan kata wali walidayya, tidak disebutkan wali abawayya. Wali abawayya itu abun dan umun, tapi yang disebutkan wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disitulah kita sudah menyampaikan pada pertemuan kita sebelumnya, bahwasanya terkadang kalau kita menjadi orang tua hanya memberikan makan, hanya memberikan sandang, hanya memberikan papan, hanya memberikan pangan, dan hanya sebatas urusan fisik, maka mungkin kita ini abun dan umun. Tetapi kalau kita tidak pernah mendidik mereka, mengarahkan mereka, berkomitmen besar bagaimana memberikan kurikulum supaya mereka tahu tentang Allah dan mendidik mereka dengan benar, sampai betul-betul mereka mengenal kewajiban mereka kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kewajiban pokok dan kewajiban pokoknya yang mereka ketahui tentang Allah dan Rasul-Nya, maka kalau kita tidak mengambil peran di dalam pendidikan terbaiknya mereka, maka sesungguhnya kita hanya menjadi abun dan umun dan tidak pernah menjadi walidun dan walidatun. Ada orang abun dan umun, tapi tidak pernah menjadi walidun dan walidatun. Makanya kalau kita soroti doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ada sebuah kata, kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka mendidikku. Berarti kata walid itu identik dengan pendidikan. Jadi bisa jadi ada orang ketika mereka pada kehidupan mereka punya anak. Tapi ternyata sepanjang dia bersama dengan anaknya, dia hanya menjadi abun dan umun. Memberikan sandang, papan, dan pangan bukan berarti tidak mendapatkan pahala. Dapat pahala, tapi pahalanya tidak sebesar ketika menjadi walidun dan walidatun. Dan itulah yang menjadi perenungan untuk kita. Untuk kita, semuanya untuk kita. Kita ini adalah walidun atau walidatun, ataukah kita hanya sekedar abun dan umun. Dan itu tentunya masing-masing dari kita berhak untuk menjawab satu persatu dari apa yang kita evaluasi dalam kehidupan kita. Ini tentunya harus kita pahami. Tidak usah kita nuduh ini hanya abun dan umun, ini walidun dan walidatun. Tapi memang betul-betul semua orang berhak untuk mengkoreksi dan mengintrospeksi bagaimana dirinya dalam posisi ketika bersama dengan anak-anaknya. Makanya disitulah kita paham, menjadi orang tua itu berat. Dan menjadi orang tua kaitannya dengan kewajiban kita, berkaitan tentang haknya Allah pada kehidupan anak, itu jauh lebih berat. Tapi di balik setiap rasa beratnya, ada sebuah anugerah besar yang Allah janjikan kepada setiap orang yang telah mengambil amanah ini dengan sekuat mampu yang telah dia berikan. Makanya saya ingatkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sesungguhnya mendidik anak itu kelelahan, mendidik anak itu keletihan. Tapi di balik kelelahan dan keletihan seorang bapak dan seorang ibu ketika mereka mendidik anaknya, mengarahkan anaknya, maka sesungguhnya ada sebagian dosa yang dihapuskan oleh Allah disebabkan karena kelelahan dan keletihan seorang bapak dan ibu ketika mendidik anaknya. Nah, ini semuanya kita harus renungkan. Karena bisa jadi, maaf, anak kita nanti durhaka sama kita, bisa jadi disebabkan karena kita hanya sekedar menjadi abun dan umun. Tetapi kita tidak pernah menjadi walidun dan walidatun untuk anak kita.
Makanya ada sebuah kata-kata hikmah yang cukup bagus. Didiklah anakmu dengan pendidikan terbaik. Ketika engkau melewatkan kesempatan untuk mendidik kehidupan akhirat yang engkau goreskan pada dinding dan bilik jiwanya, maka kamu pasti akan menghadapi musibah dan akan menghadapi sebuah tornado kehidupan dari anakmu. Ketika kita tidak meletakkan pendidikan semaksimal mungkin kepada anak kita supaya anak kita tahu tentang Allah dan Rasul-Nya. Ini yang sudah kita sampaikan. Yang kedua yang sudah kita jelaskan adalah masalah durhaka itu tidak selalu melulu durhakanya anak kepada orang tua. Terkadang ada beberapa kasus. Bahwasanya terkadang ada anak yang mereka durhaka terlebih dahulu. Anak itu ternyata durhaka lebih dahulu. Bahwasanya orang tua itu ternyata durhaka lebih dahulu daripada anak sebelum durhaka kepadanya. Dan itu sudah saya sampaikan bagaimana yang disampaikan dalam sebuah riwayat yang berkaitan pada kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab menghadapi ada seseorang membawa anaknya, mengomentari anaknya itu durhaka kepada dirinya, tapi ternyata orang tuanya durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Ya, bagaimana anak itu durhaka kepada, bagaimana bapaknya itu durhaka kepada dia. Dia tidak mencarikan seorang ibu yang beriman, dia tidak memberikan nama yang menjadi doa, dan tidak pernah mengajarkan setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Maka perkataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu sangat jelas. Dan perkataan Umar bin Khattab itu diabadikan dalam sejarah. Kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Dan ini menjadi sebuah peringatan. Ya, kadang-kadang ada anak yang mereka itu durhaka. Kadang-kadang banyak orang tua sudah tidak menjadi walidun, tidak lagi menjadi walidatun, dan mereka pun akhirnya mereka durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada dirinya. Ini yang sudah kita bahas. Setelah kita membahas itu, poin mukadimah ini, maka trouble ya jaringannya anak. Panggil Gosi dulu. Setelah kita membahas tentang ini, maka tentunya yang kita harus mengerti adalah, terus bagaimana cara saya? Ketika saya mengetahui kapasitas diri saya dalam kurun waktu yang telah saya lewati ketika menjadi orang tua, karena mungkin sebagian besar dari peserta Majelis Taklim Ar-Royan, mungkin kita ini sudah melewati separuh lebih kehidupan kita bersama dengan keluarga dan anak kita. Lalu akhirnya penjelasan di dalam mukadimah yang saya sampaikan ini menegur saya, menegur kita semuanya ketika kita teringat kurun waktu yang telah kita lewati ketika kita memiliki banyak kekurangan. Karena kan kita khawatir anak kita durhaka sama kita. Karena yang kita khawatirkan itu bukan semata-mata kita yang durhaka sama orang tua, tapi juga kita khawatir anak itu durhaka kepada kita. Karena durhakanya anak kepada kita itu bukan hanya menyesakkan dada untuk kita, tapi juga menyesakkan kesedihan. Kenapa? Karena anak kita melakukan dosa besar di depan mata kita. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami dulu apa yang harus kita lakukan. Ketika di dalam kurun waktu yang telah kita lewati, pembahasan yang disampaikan ulama memberikan insight untuk kita. Menjadikan akhirnya memahamkan kepada kita bahwasanya ternyata ya Allah saya ini banyak kekurangan. Oh ternyata anak ini durhaka, ternyata saya adalah durhaka kepada anak saya. Oh ternyata bahwasanya saya ini tidak menjadi walidun dan tidak menjadi walidatun. Kalau kita sudah menyadari ini, menjadi sebuah bahan introspeksi kepada kita, karena ilmu itu selalu mengintrospeksi sebenarnya kalau memang betul alurnya. Jadi kalau ilmu itu betul alurnya pada kehidupan kita, kalau ilmu itu alurnya itu betul pada kehidupan kita, maka sesungguhnya ilmu itu mengintrospeksi kita. Selain ini menjadi insight dan akhirnya mengintrospeksi kita, pertanyaan kita terus gimana Ustadz? Karena saya khawatir bahwasanya anak-anak ini nanti, anak-anak yang saya miliki, anak-anak yang saya harapkan sebelum mereka lahir, anak yang saya nantikan setiap waktunya ketika saya dulu menikah, maka saya khawatir anak itu menjadi durhaka kepada saya. Tapi saya juga mengakui betapa tidak idealnya saya dalam kurun waktu yang pernah kita lewati di dalam diri saya ketika menjadi orang tua, apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita memahamkan itu, mari kita mencoba untuk membuka pada surat Al-Ahqaf ayat 15 untuk kita soroti dan kita mengambil sebuah tadabbur.
Maka pertanyaan ini mari kita buka dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahqaf. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Mari kita lihat nih ya. Di dalam ayat yang ke-15 ini sedang dibuka oleh admin. Amin sedang membuka. Maka di sini dikatakan wa wasanal insana biwalidayhi ihsana hamaltu ummuhu kurha wa wadatu kurha hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ini merupakan doa. Sebenarnya ini merupakan doa prioritas bagi siapapun yang telah melewati angka 40. Saya telah melewati angka 40. Dan saya tahulah insya Allah Majelis Taklim Ar-Royan mungkin hampir 70%-nya itu di atas 40 tahun. Kita semuanya berhajat kepada doa ini. Mari kita tadabburi doanya untuk menjawab kegelisahan kita setelah kita mempelajari muqaddimah dalam pertemuan sebelumnya. Maka sesungguhnya ayat ini lalu kita jawab ketika kita mengatakan kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan tardah. Ya Allah, berikanlah aku tunjuk untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada diriku dan kepada orang tuaku. Ya. Artinya bahwasanya dalam kehidupan itu kalau sudah melewati angka 40 itu banyak terima kasih sama Allah. Rumahmu, mobilmu, finansialmu, yang dulunya ketika kita berusia 10 tahun, ketika kita berusia 20 tahun, kita berada pada kondisi belum mapan. Lalu akhirnya kita diberikan kemapanan di dalam kehidupan. Kenapa, Nak? Mau minum? Nak, ambilin minum, Nak. Ini udah lama, Nak. Maaf ya, para umahat ini ada anak saya ikut. Maka kita ini banyak bersyukur ketika sudah di atas 40 tahun. Lalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita bersyukur atas kenikmatan mampu beramal solih sampai hari ini ketika kita berdoa melewati angka 40 tahun. Berarti menunjukkan amal solih itu bukan karena kekuatan kita, karena Allah yang memberikan kekuatan untuk kita. Lalu setelah kita bersyukur kepada Allah, maka kita berdoa untuk anak kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, berilah kebaikan kepadaku dan dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Wa aslih fi dzurriyyati, tolong perbaiki keturunanku ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Lalu setelah kata wa aslih li fi dzurriyyati, Allah menyebutkan apa doanya setelahnya? Doanya Nabi Sulaiman itu, inni tubtu ilaika, saya taubat. Dan ketika disebutkan kata taubat, apa kondisi yang paling dekat dengan kata taubat yang kita sebutkan dalam doa ini? Kondisi yang paling dekat dengan kata taubat yang disebutkan dalam doa ini itu apa? Wa aslih li fi dzurriyyati, memperbaiki keturunanku. Artinya di antara yang kita lakukan adalah bertobat sama Allah. Mengakui kesalahan kita sama Allah. Mengakui bahwasanya ketika kita menjadi orang tua itu memang tidak ideal ketika kita melewati kebodohan-kebodohan kita. Ketika memang ngajinya kita ini telat dalam tanda kutip dan baru mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Kurikulumnya itu baru kita dapat setelah anak kita gede. Sudah, Nak? Ya. Lalu akhirnya ketika kita mengetahui ini, karena kita khawatir kebodohan yang telah kita lewati ketika mendidik anak kita dalam golden age-nya sampai akhirnya yang lewat itu, dan hari ini kita sudah mulai merasakan kesulitan, sudah mulai merasakan sesak dada kita ketika sudah berkomunikasi anak kita sudah menutup diri dari komunikasi, dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka karena kita tahu bagaimana kekurangan kita. Ketika belum paham ilmunya, ketika mendidik anak kita itu, maka Allah mengajarkan kepada kita pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Setelah menyebutkan wa aslih li fi dzurriyyati, yaitu adalah perbaikilah keturunanku, maka tidak ada permohonan kita kepada Allah itu kecuali apa? Ini tuh betul ilaika. Saya ini minta tobat kepadamu ya Allah. Saya bertobat kepadamu. Tobat kalau saya memiliki kesalahan di dalam mendidik anak-anak. Memiliki kekurangan, memiliki penyimpangan karena ketidaktahuan saya di dalam pendidikan anak. Ini tuh betul ilaika wa inni minal muslimin.
Dan sesungguhnya saya berpasrah diri hanya kepada Engkau. Inilah yang menjadi penting. Jadi setelah kita membahas tentang mukadimah, dan ini merupakan bridging ya sebelum nanti kita membahas tentang orang yang berbakti kepada keutamaan berbakti kepada orang tua, maka yang kita harus lakukan itu mengevaluasi diri. Berarti bridging, berarti apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak taubat kita kepada Allah. Ngakui aja salah. Ya Allah, saya ngakuin salah, saya ngakuin bodoh, saya ngakuin tidak mengerti tentang apa yang harus saya lakukan ketika Engkau memberikan kepadaku amanah dengan keturunan. Dan hari ini ya Allah, saya telah mendapati 1-2 hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan ketika saya juga menyadari jangan-jangan ini karena kebodohan saya ketika saya mendapatkan amanah tetapi tidak mengerti ilmunya. Makanya Masya Allah ya, dengan kita bertobat kepada Allah, bisa jadi akan mempercepat langkah kita untuk menutupi hal-hal yang kita tertinggal darinya sebelum mendapatkan ilmu. Karena Allah kalau sudah menerima taubat, Allah akan mempercepat langkah orang yang bertobat supaya mampu menutupi apa yang tertinggal darinya. Apa yang tertinggal darinya kalau dia itu bertobat. Dan kita juga minta maaf sama anak. Karena orang tua yang hebat itu bukan orang tua yang tidak punya kesalahan. Nggak mungkin ada orang tua yang tidak punya kesalahan. Maka supaya tidak menjadi hutang pengasuhan anak kita, ketika melihat kita lalu akan berimbas sama anak cucu nanti terus akan menjadi kayak bola salju, minta maaf sama anak. Orang tua yang betul-betul hebat itu adalah orang tua yang sadar kalau dirinya salah, lalu mereka itu tidak sungkan untuk meminta maaf kepada Allah atas kekurangan dan kesalahannya dan meminta maaf kepada anaknya. Dan moga-moga itu yang bisa menjadi sebab terbukanya kembali jalan kebaikan setelah bertobat kepada Allah ketika tobat itu diterima pada saat datang dari hati yang mengharapkan ampunan dari Allah. Jadi orang tua itu tidak boleh terus merasa benar. Ya, maaf. Instagramnya trouble ya, nak. Di off-kan aja, nak. Ya, maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami ini penting sekali. Ya, orang tua yang terbaik itu orang tua yang bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang tua yang terbaik itu orang tua yang mereka tahu mereka salah, mereka tahu mereka berbuat sesuatu yang kurang benar, mereka minta maaf sama Allah, mereka pun berbesar hati untuk meminta maaf kepada sang anak. Itu yang mungkin harus dilakukan. Makanya Masya Allah ya, kecup tangan anaknya, cium kening anaknya, tulus minta maaf aja. Maaf ya, mama dulu nggak ngerti ilmunya. Dan ternyata mama baru menyampaikan ilmu ini ketika kamu sudah dewasa. Mungkin kamu merasa berat, karena dulu dididik ketika kecil tidak sebagaimana hari ini. Tapi itulah kebodohan mama dulu. Dan semoga kebodohan ini tidak berlanjut terus dengan sebuah kerusakan. Dimulai dari mama yang meminta maaf. Dimulai dari abi yang meminta maaf. Dan itu insya Allah upaya menghargai anak itu adalah ketika kita berbesar hati untuk mengakui kekurangan diri kita. Maaf ya, mungkin ada di antara bapak karena dulu belum belajar, menganggap bahwasanya yang paling penting dibutuhkan anak itu ya material. Akhirnya tiap hari dia menghabiskan waktu di kantor, dari satu proyek kepada proyek berikutnya, pada satu proyek dengan proyek berikutnya, tanpa dia sadari. Yang dibutuhkan anak itu bukan semata-mata rezeki, bukan semata-mata rupiah dan dolar kita. Tapi justru yang paling dihargai oleh mereka itu adalah kebersamaan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Maaf Bapak dan Ibu, anak-anak kita, mereka akan datang waktunya bisa mencari rezeki sendiri. Mereka akan datang waktunya mencari rupiah. Mereka akan datang waktunya mencari dolar, mencari dinar. Kalau yang kita pandang bahwasanya di dalam pendidikan anak itu hanyalah berapa yang kita bisa berikan, tabungan berapa yang nanti kita bisa saving untuk anak kita. Mungkin anak kita punya kemampuan dan
kejelian untuk mendapatkan rezeki mungkin jauh lebih pintar daripada kita. Tapi yang mereka inginkan dan akan terus memorable, mereka ingat itu apa? Kebersamaan yang kita berikan untuk anak kita. Itu nggak akan pernah lupa. Kita ini kalau ditanya, orang tua hari ini kalau ditanya apa yang paling diingat dari orang tuanya, ya momen ketika main, momen ketika jalan, momen ketika mungkin pernah mancing bareng, momen ketika mungkin pernah mendaki gunung bareng, itu yang justru akan diingat. Momen kita dikasih uang malah kadang-kadang kita tidak ingat. Kalau ada di antara kita menjadi orang tua yang merasa dulu salah persepsi dan salah narasi, lalu kita belum datangnya ilmu agama kepada kita dan menganggap yang dibutuhkan anak kita hanyalah uang, lalu kita baru menyadari ketika para ulama itu menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah mengabadikan dialognya orang tua, para nabi kepada anaknya, dan tidak pernah menceritakan berapa banyak para nabi ketika memberikan nafkah kepada anaknya, itu memberi pelajaran kepada kita bahwasanya dialog kebersamaan dengan anak itulah yang paling dibutuhkan oleh anak, yang Allah sampaikan ketika di dalam Al-Quran itu. Lalu kita baru menyadari, ya sudah minta maaf dulu aja dulu. Minta maaf. Dengan kita meminta maaf akan menjadikan anak kita itu mudah untuk berbakti kepada kita. Jadilah orang tua yang betul-betul menggores landasan yang begitu indah bagi anak, supaya anak itu gampang untuk berbakti kepada kita. Jangan jadi orang tua yang susah untuk diambil birrul walidain oleh anak-anak kita. Jadilah orang tua yang terus kita berikan memori-memori indah untuk anak kita, supaya anak itu gampang gitu untuk berbakti kepada kita ketika di masa tua. Dan itu yang terkadang lupa kita lakukan. Bondingnya itu udah ketemu. Makanya kenapa di dalam Islam itu ada anak disuruh nyusuin, kalau bisa jangan pakai susu formula, disuruh nyusuin dari semenjak lahir. Tercipta bonding. Sampai akhirnya sang anak melihat ibunya ketika dia nyusu, akhirnya dia itu mudah untuk berbakti kepada orang tuanya, dan bisa jadi air susu yang diberikan seorang ibu kepada anak sesuai dengan perintah Allah, yaitu supaya disusui sampai seketika 2 tahun. Bisa jadi susu-susu yang dia serap dari ibunya, itulah yang menjadikan anak itu ketika dewasa dan orang tuanya ketika renta, dia tidak akan pernah tega untuk meletakkan orang tuanya di panti jompo. Kalau ada seorang ibu ketika anaknya masih umur 0 sampai 7 tahun, itu merupakan masa-masa bermain dan merupakan masa-masa emas dia bersama ibunya. Tidak usah dipisah tempat tidurnya. Karena memang memisahkan tempat tidur itu disampaikan oleh para ulama ketika 7 tahun. Biarkan mereka bersama dengan ibunya, mengetahui bagaimana dekapan kasih sayangnya. Bonding itu kalau tercipta, tanpa disadari, inception di bawah alam sadarnya, itu yang akan diingat oleh anak itu ketika orang tuanya itu dewasa. Hari ini, kenapa kita banyak jumpai fenomena, banyak anak menempatkan orang tua mereka di panti jompo. Mungkin, maaf, dari semenjak kecil anaknya dititipkan kepada orang. Hanya ketemu di waktu malam. Ketika menyusu, diwakilkan kepada sapi untuk menyusui dengan air susunya sapi. Lalu kemudian air susunya tidak pernah diberikan kepada sang anak. Ketika anaknya masih kecil dan membutuhkan, terus ibunya dipisah dengan atas kemandirian. Mandiri mah bukan umur 1-2 tahun. Itu umur-umur emas anak itu bersama dengan ibunya. Kalau mau mendidik mandiri itu ada ilmunya di dalam Islam. Jangan ngikutin kemana-mana. Itu yang akhirnya menjadikan kita paham. Itu yang menjadikan kita ngerti. Ya? Makanya inilah yang harus dilakukan dan dikerjakan. Minta maaf. Minta maaf. Ya, dengan kita meminta maaf atas kekurangan kita, bisa jadi setan tidak berkutik. Bisa jadi setan tidak berdaya untuk memberikan jerat dan jebakannya kepada anak, untuk durhaka kepada orang tuanya ketika anak melihat kejujuran orang tuanya meminta maaf atas segala kekurangan. Akhirnya narasi yang diberikan setan supaya anak itu durhaka sama orang tua mentah sendirinya karena melihat kejujuran orang tua ketika meminta maaf. Makanya itu yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahqaf yang tadi kita baca. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Setelah kita meminta kebaikan anak cucu kita itu, yang kita lakukan apa? Minta maaf, minta taubat dulu kepada Allah. Dan ini yang harus kita pahami. Makanya dengan banyak meminta ampunan kepada Allah itu penting. Apa yang terjadi sama anak kita itu bisa jadi akibat dari dosa-dosa kita kan? Jangan melulu melihat anak itu hitam tanpa melihat kekurangan kita selaku ibunya, selaku bapaknya. Enggak bisa gitu. Namanya anak itu ya itu juga tidak lepas dari apa yang menjadi pengaruh dari orang tuanya. Ambil enggak? Tolong saya. Jazakallahu khair, makasih anak. Duduk lagi. Sini, capek ya? Maka itu yang kita harus mengerti. Mau duduk di sini? Mau duduk sama Abi? Ya, sini. Jangan dipegang ya. Maka itulah yang kita harus mengerti. Makanya di dalam kehidupan kita, dalam pendidikan anak, ada hukum kausalitas, sebab akibat. Dan tidaklah kemaksiatan yang dilakukan orang tua kecuali efek damage-nya itu pertama kali itu yang mengenai kepada anak. Makanya saya kan pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan, ada 2 waktu yang harusnya setiap orang, kalau dia akan mendapati 2 waktu ini, harusnya dia menarik tuas remnya itu kenceng-kenceng dari perbuatan dosa dan maksiat. Tuas remnya dari kemaksiatan itu harus ditarik kalau mereka sudah mendapati 2 waktu. Ini bukan perkataan para ulama, tapi inilah yang saya pahami dari penjelasan-penjelasan para ulama, saya simpulkan sendiri. Apa 2 waktu yang harusnya kalau setiap orang sudah mendapati 2 waktu ini datang, kita ini harus menarik tuas rem dari kemaksiatan dan dosa. Pertama, ketika kamu sudah mendapati bapak dan ibumu wafat. Sudah, kalau sudah bapak ibumu wafat itu sudah. Jangan bermaksiat. Jangan berbuat dosa. Kasihan bapak ibu kita kalau di dalam kubur kita berbuat maksiat lalu akhirnya kita berdoa Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, enggak diterima karena dosa-dosa itu menghalangi doa. Kalau sudah dapetin ibu kita meninggal, kalau sudah mendapati bapak kita meninggal, sudah. Riba itu tinggalin. Hiburan-hiburan yang justru menyebabkan kita maksiat itu sudah tinggalin. Mau apa lagi sih kita ini? Kalau bapak ibu kita sudah meninggal dunia itu sudah. Karena dosanya anak itu mempengaruhi doanya dia kepada orang tua. Yang kedua, para ulama mengatakan dari banyak penjelasan. Yang kedua itu kalau sudah punya anak. Kalau sudah punya anak itu sudah. Jangan banyak bermaksiat. Jangan telat nakal. Nakalnya baru punya anak, baru nakal. Telat kamu. Banyak orang yang di masyarakat kita itu ada yang mengatakan telat nakal. Itu memang betul adanya banyak sekarang. Orang yang sudah punya anak, anaknya sudah bertumbuh kembang, baru nakal dia. Telat kamu kalau nakal kayak gitu.
Karena sesungguhnya ketika seseorang itu dalam kondisi mereka itu punya anak, kenapa itu menjadi sebuah peringatan keras untuk kita, untuk menarik tuas hidup kita dari kemaksiatan dan dosa. Karena sesungguhnya dosa yang dilakukan orang tua itu, efek damage-nya itu pertama kali yang kena itu pada orang yang terdekat dengannya. Bisa jadi ibu dan bapaknya kalau masih ada, kepada istrinya atau suaminya atau kepada anaknya. Makanya kita ingat apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sampai beliau itu berkata, aku ini pernah bermaksiat kepada Allah. Maka aku mendapati istriku membangkang kepada perintahku, anak-anakku tidak mau mendengar perintahku, sampai tikus pun masuk ke dalam rumahku. Sampai tikus itu masuk ke dalam rumahku. Ya. Maka itu yang menjadi sebuah peringatan untuk kita. Makanya ini masih dalam mukadimah yang kedua, tapi ini perlu saya sampaikan. Kita tidak bisa nuntut orang anak itu berbakti sama kita. Setiap ada kajian berbakti sama orang tua, buru-buru kita download dan kita pengen berikan sama anak. Ya betul itu nggak salah. Tapi kan alangkah baiknya kalau kita juga mengintrospeksi diri kita. Kita juga mengevaluasi diri kita. Di dalam kehidupan kita, di dalam kita memiliki keturunan. Makanya betul kalau sangat indah betul kalau kita renungkan jadi waslihli fi dzurriyyati. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tobat. Tobat dulu sama Allah. Ayo jadi orang tua yang tobat. Minta maaf sama anak. Mohon ridhonya sang anak. Dikecup keningnya, didekap dengan dekapan penuh kasih sayang. Minta maaf ya nak. Bapak tidak sebagaimana yang mungkin kamu bayangkan. Minta maaf ya kalau ibu tidak selalu bisa membersamai kamu setiap waktu 24 jam. Terus sampaikan sama Allah. Terus sampaikan sama Allah minta maaf. Terus sampaikan kepada anak-anak kita. Tobat itu membuka jalan banyak kebaikan. Kalau orang yang tobat saja dijanjikan oleh Allah dengan salah satu pintunya, salah satu nama pintunya surga itu pintu taubat. Berarti kalau orang itu bertobat bukan hanya surga yang dia peroleh, kebaikan di dunia pun akan didapatkan kalau orang itu bertobat. Ada di antara kita baru menyadari umur 50, baru menyadari 40, baru menyadari ketertinggalan kita dan banyaknya kita dalam kesalahan ketika kita memiliki keluarga, tobat. Tobat kembali kita sama Allah. Ya. Meratap kita sama Allah. Ya Allah, saya ini orang tua banyak salahnya, banyak kurangnya. Belajarnya telat. Jauh setelah anak saya dewasa baru saya belajar. Dan ternyata saya mengevaluasi banyak sekali kekurangan yang saya peroleh dan saya dapatkan. Minta maaf sama Allah. Minta maaf sama anak. Semoga dengan itu akan menjadi sebuah jawaban. Bagaimana kita, kalau ada di antara kita yang telah melewati perjalanan kurun hidup kita, jatuh dalam kesalahan. Maka inilah sikap yang harus kita berikan. Ini merupakan mukadimah yang kedua. Insya Allah, ada pertemuan berikutnya, kita baru akan fokus membahas apa sih yang kita harus lakukan, apa yang harus kita pahami tentang birrul walidain. Kenapa ada kata birrul walidain? Kenapa ada kata ihsan? Kenapa ada kata janah? Janah itu sayapnya ketika Allah menyebutkan tentang birrul walidain. Kita bedah dari sisi keilmuannya supaya memberi mood boost, memberi energi, memberi booster untuk kita terus memberikan bakti kita kepada orang tua. Catatan untuk seluruh peserta pada kesempatan sore kali ini. Apapun yang kamu peroleh, apapun yang telah dilakukan oleh orang tua kita, walaupun tidak semuanya ideal dalam apa yang kita harapkan, tidak boleh menjadi alasan orang untuk meninggalkan birrul walidain. Semoga Allah menganugerahkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan semoga kita menjadi orang tua yang senantiasa dimudahkan untuk menggores memori kebaikan dan kebenaran serta keindahan kepada anak kita. Anak kita itu butuh memori keindahan.
dengan kebersamaan yang kita bangun. Anak kita butuh memori kebenaran yang harus kita berikan pada kurikulum ketika mendidik mereka. Anak kita membutuhkan memori keindahan, memori kebenaran, dan memori kebaikan yang kita lakukan bersama dengan mereka. Semoga Allah memberikan anugerah kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi setiap urusan kita. Dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan pada kehidupan. Saya mohon maaf tadi di Instagram mungkin banyak yang ingin mengikuti, tetapi qadarullah mungkin karena trouble kami bukan pindah ya, ada kantor baru, ada kantor ini untuk tim kreatifnya baru pindah tadi malam dan hari ini masih beberes, jadi masih banyak jaringan yang belum maksimal. Saya mohon maaf bagi yang di Instagram dan semoga seluruh para partisipan di Majelis Talim Ar-Royan semoga kita senantiasa diberikan anugerah keluarga dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Barakallahu fikum, saya serahkan kembali kepada Umufinya. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Untuk pencerahannya Ustadz, ini baru mukadimah aja udah bikin deg-degan ya Ustadz ya. Kita belum bahas tentang istilah birrul walidainnya sendiri. Tadi ada quote dari Ustadz ya yang membuat kami semua tuh cukup sadar gitu untuk supaya lebih aware lagi bahwa orang tua yang terbaik adalah bukan orang tua yang tidak membuat kesalahan, tapi orang tua yang bisa memahami kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian juga meminta maaf dan bertobat kepada Allah, gitu Ustadz ya. Kurang lebih tadi Ustadz sampaikan begitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan respon ketaatan dari anak-anak kita, maka sebagai orang tua, kita juga selain harus mencontohkan hal yang baik, kita juga harus bisa tadi Ustadz bilang, mengevaluasi diri. Mungkin dari ilmu-ilmu selama kita ini pelajarin, kalau itu selama benar, Ustadz sampaikan, itu akan mengintrospeksi kepada kita sendiri ya Ustadz. Kurang lebih begitu Ustadz ya. Ustadz, baik, ini sudah banyak pertanyaan di sini, dan kami sekali lagi bersyukur ilmu yang Ustadz sampaikan tadi, insya Allah itu menjadi barokah buat kami dan juga menjadi pencerahan yang kami akan amalkan insya Allah Ustadz ke anak-anak kami, karena kami juga ingin memiliki anak-anak yang berbakti ya Ustadz kepada kami kelak nanti Ustadz. Baik Ustadz, Amin. Insya Allah nanti ini Uti Lucy yang akan melanjutkan ininya Ustadz, pembacaan dari sahabat-sahabat di Ar-Royan, pertanyaannya melalui chatroom. Silakan Uti Lucy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan para jamaah. Assalamualaikum. Ya, Ustadz, ini sudah ada pertanyaan, saya langsung saja ya beberapa pertanyaan. Bagaimana mendidik anak Ustadz agar kita nggak jadi durhaka terhadap anak dan anak pun nggak durhaka kepada kita? Dahsyat Ustadz, kita takut salah besar, terutama mendidik akidah anak dan orang tua juga mesti paham akidahnya. Bagaimana Ustadz? Sebenarnya jawaban ini kurikulum pendidikan dalam pendidikan seorang bapak dan ibu ketika memiliki anak. Jawabannya panjang, tapi setidaknya saya ringkaskan dalam bentuk pesan yang sederhana. Karena kalau materi ini mungkin kapan-kapan dibuka dengan waktu yang lebih lapang dan memang kita khususkan untuk materi masalah pendidikan orang tua kepada anak. Tapi kalau boleh saya sederhanakan dengan sebuah kunci. Kuncinya itu adalah satu. Faqidus syai' la yu'ti. Yang tak terisi itu tidak akan mampu mengisi. Yang mampu mengisi hanyalah mereka yang terisi. Kita tidak bisa ngisi keimanan kalau kita jadi orang tua tidak beriman. Kita tidak bisa ngasih ilmu kalau orang tua itu tidak memiliki ilmu. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk mendidik anak kita dewasa kalau kita sebagai orang tua juga nggak dewasa. Kadang-kadang kita itu bukan anak kita yang nakal, tapi kita yang mungkin belum dewasa ketika belum punya anak. Itu kan juga menjadi perenungan untuk kita. Makanya kalau boleh dibuka adalah, ya jadilah orang tua yang terus belajar. Terus belajar dan manfaatkanlah belajar untuk memperbaiki diri. Jangan menjadikan proses belajar itu hanya untuk mencela orang, menghujat orang, debat di grup, debat di mana-mana. Bukan itu kamu belajar ilmu. Tapi belajar ilmu adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Sedih rasanya ketika kita mendapati banyak orang penuntut ilmu baru ngaji sebentar gitu ya.
bukannya fokus memperbaiki keluarganya, tapi fokus untuk mengomentari orang lain, mengomentari majelis taklim lain, mengomentari Ustadz Fulan, mengomentari Ustadz Fulan. Bukan itu tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar adalah memberikan kualitas terbaik pada diri kita dengan memperbaiki apa yang terserak dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Kalau misalnya orang tua kita belum menjadi wali dan walidatun, apakah kalau kita berdoa dengan wali daya, doanya tidak akan sampai Ustadz? Kalau kita belum menjadi walidun dan walidatun, kenapa Kalau orang tua kita belum menjadi wali dan walidatun, apakah kita sebagai anak tuh kalau berdoa dengan wali daya, itu doanya sampai nggak Ustadz? Insya Allah nyampe, sembari kita yang memintakan maaf dan ampunan untuk orang tua kita. Kita yang memintakan ampunan, semoga itu insya Allah nyampe Allah. Ketika kita berdoa, maka sifat yang kita harus yakini ketika kita berdoa itu apa? Allah itu pengabul setiap doa dan sifat rahmannya begitu melampaui semua batasan pada kehidupan. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Apakah berdosa seorang anak yang berbakti kepada orang tua, namun di hati anaknya selalu teringat memori buruk saat masa kecil, ataupun rasa kesedihan atas perlakuan orang tua yang enggak memberikan kasih sayang dan perhatian sewaktu kecil hingga dewasa? Apakah ini tetap dihitung pahala? Bagaimana cara melupakan memori pahit itu Ustadz biar bisa berbakti maksimal? Maaf gimana Jadi yang teringat tuh adalah memori-memori waktu yang buruk waktu kecil, Ustadz. Rasa kesedihan dan perlakuan orang tua yang memberikan kasih sayang dan perhatian kecil. Iya. Orang yang paling berat dengan rasa maafnya kita itu ya orang tua kita dulu. Orang tua kita. Memaafkan itu memantaskan kita ke surga. Karena salah satu nama pintunya surga adalah Babul Afi, pintu memaafkan bagi siapapun yang pernah tersakiti, terkurangi haknya lalu dia memaafkan. Memaafkan itu kualitas hidup. Karena begitu berat hati kita untuk menyimpan nama yang kita benci di sepanjang sisa kehidupan kita, terutama itu ibu dan bapak kita. Bisa jadi ibu dan bapak kita dengan kekurangan-kekurangan yang mereka miliki yang menyebabkan memori tidak baik untuk kita bukan karena mereka benci. Tapi mungkin karena tekanan hidup yang tidak pernah kita mengerti ketika mereka tidak mau berbagi kepada kita dan menyembunyikan masalah yang mereka jumpai di luar rumah. Walaupun itu pun terkadang kita masih terkena dampaknya. Orang tua itu memberikan yang terbaik, walaupun mungkin cara yang mereka lakukan terkadang masih salah. Maafin, supaya anakmu nanti gampang memaafkan dirimu. Maafkan, supaya Allah mudah memaafkan dirimu. Maafkan, supaya engkau dipanggil salah satu nama pintu di surga, yaitu pintu memaafkan. Allah. Alhamdulillah Ustadz ilmunya. Berikutnya Ustadz, apakah orang tua yang seorang pendidik lebih mementingkan mengajar siswanya ketimbang anaknya? Dan perhitungan soal biaya kuliah anaknya juga Ustadz. Apakah orang tua yang seorang pendidik, gimana lebih mementingkan? Jadi kayak Ustadz Umar Mita gitu, lebih mementingkan dakwahnya untuk mengajar siswa ketimbang anaknya. Tapi kan terkadang kan tidak bisa. Yang utama tidak tetap bisa. anak Ustadz. Tetap keluarga. Berdakwah kepada orang lain itu fardu kifayah. Berdakwah kepada keluarga itu fardu ainin. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tidak bisa. Tapi kalau itulah untuk yang menjadi salah satu alasan kami kenapa sampai hari ini saya belum mulai untuk offline. Pertama karena kita pengen membangun sistem dakwah yang terintegral dan pengen menyeluruh. Yang kedua juga ya karena saya mendapati anak-anak saya berada pada golden age yang saya pengen bersamai. Kalau ada orang yang mengatakan kewajiban dakwah, saya berdakwah. Silakan datangi ilmu. Makanya kami membuka sebuah konsep adalah timba mendatangi sumur, bukan sumur mendatangi timba. Dan itu berangkat dari sebuah ucapan seseorang yang mengatakan, berdakwah kepada orang banyak itu fardu kifayah.
Tapi berdakwah kepada keluarga itu wajib. Itu yang pertama. Makanya perintahnya Allah selain dari surat At-Tahrim, di dalam surat Al-Mudaththir Allah menyampaikan wa angdir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Allah menyebutkan setidaknya 2 ayat untuk mengingatkan kita kepada perintah menjaga keluarga kita. Setelah itu barulah kita mulai yang lainnya. Kalau ada seseorang yang sudah mendapati keluarganya sudah dalam kondisi baik, silakan berdakwah. Tapi kondisi setiap orang berbeda-beda. Dan tidak bisa kita paksakan dengan satu ukuran sepatu. Ini ada ustadz ini ada satu guru bisa kok. Tidak semua orang itu memiliki ukuran sepatu yang sama. Dan orang yang paling mengerti kebutuhan keluarga itu ya dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Orang yang paling ngerti tentang diri, tentang kehidupan kita itu diri kita, bukan orang lain. Makanya kenapa kita itu di dalam sunnah tidak boleh komentari kehidupan orang lain ya, karena kamu tidak ngerti. Apa yang kamu lihat di sosial media itu hanyalah sepenggal 2 detik, 3 detik, 1 menit di antara 24 jam yang mungkin tidak kamu lihat. Nah, itulah yang menjadikan tamat. Tapi kalau ditanya ya memang begitu jawabannya. Kalau misalkan keluarganya dalam kondisi yang sudah tertata, baik semuanya, sembari itu dia berdakwah, itu kemuliaan besar. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, tetap keluarga yang paling utama. Nomor 1 itu keluarga. Nomor 1 itu keluarga. Ya. Dan sekali lagi anak kita itu enggak butuh nama kita yang besar, dia enggak butuh. Bapaknya terkenal, dia enggak butuh. Yang dia butuhkan dan akan dia ingat adalah abi saya menemani saya atau enggak. Itu yang paling mereka butuhkan. Makanya Masya Allah, apapun yang berlebihan itu merusak. Makanya nasihatnya Salman Al-Farisi kepada Abu Darda itu kan indah. Berikan hak kepada dirimu. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Maka sesungguhnya dalam dirimu ada hak keluargamu, ada hak dirimu, ada hak orang, ada haknya Allah, ada haknya Rasul. Itu semuanya harus diletakkan pada porsi yang benar. Salah satu takaran berlebihan tidak akan sehat kehidupan. Gula itu dibutuhkan tubuh. Kalau kita kekurangan gula berbahaya, kelebihan gula juga berbahaya. Kita kekurangan zodium, asin misalkan, garam, berbahaya, kelebihan juga berbahaya. Semua itu ada takaran-takarannya. Dan mintalah kepada Allah supaya kita mampu memberikan porsi setiap kewajiban kita sesuai dengan kadarnya. Allah alam bisawab. Ya, baik Ustadz. Masya Allah Ustadz. Tapi kalau misalnya sehari-hari memang seorang bapak itu mengejar untuk kayak seorang guru gitu ya Ustadz ya, dia mengejar untuk penghasilannya gitu, jadi dianggap pendidikan anak ya diminta untuk ibunya saja gitu loh Ustadz. Itu ya insya Allah bapak dan ibu harus satu pintu ya, satu suara ya Ustadz ya. Gini umum, istri itu madrasah. Tapi kepala madrasahnya siapa? Suami. Nggak bisa. Saya ini sering sekali menjumpai laki-laki yang terkadang ketika ada masalah sama anaknya lalu berkata, ini kesalahan istri saya, ini kesalahan mantan istri saya. Loh kok tega jadi laki-laki untuk mengkambing hitamkan perempuan? Lah kamu ngapain selama berkeluarga? Bukankah yang ditanya kamu sama Allah? Nggak bisa kayak gitu. Itu sikap yang membuat saya juga harus mikir supaya itu tidak bisa menimpa kepada kita. Banyak orang yang kayak gitu. Ada apa-apa masalah dengan anak yang disalahkan. Kamu jadi istri nggak becus. Lah kamu jadi kepala rumah tangga ngapain? Kamu jadi kepala sekolah ngapain? Nggak bisa nyalahin. Laki-laki itu pantang mengkambing hitamkan perempuan dalam urusan ketika berkaitan sama anak-anak. Nggak bisa mengkambing hitamkan perempuan. Nggak bisa. Makanya itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya pendidikan bagaimanapun suara laki-laki dan suara seorang wanita dalam rumah itu beda. Dan itulah butuhnya keseimbangan di dalam pendidikan untuk anak-anak kita. Ibunya tuh bangunin, nak bangun 3 kali, 4 kali tidak bangun. Bapaknya sekali buka pintu kamar, jegrek, bangun. Oh, anak-anak sudah di kamar mandi semua untuk wudhu dan antri. Karena suara
Apa ini? Kalau suara laki-laki itu suara apa, Alto ya, atau bass itu. Itu bassnya laki-laki itu nggak sama dengan bassnya perempuan. Jadi kalau ada masalah dengan anak itu nggak bisa kita lalu serta-merta menyalahkan ibunya gitu. Nggak bisa. Laki-laki macam apa kamu menyalahkan ibu ketika kamu menjadi kepala sekolahan? Yang menjadi kepala sekolahan kamu. Yang harusnya meletakkan kurikulum kamu. Yang harusnya meletakkan pendidikan dan bagaimana jangka panjang dan jangka pendek pendidikan anak-anak kamu. Kira ada masalah. Ini istri saya ini. Laki-laki macam apa mengkambing hitamkan seorang wanita semacam itu. Obat kalau ada laki-laki yang semacam itu. Ada laki-laki kalau memang misalkan ada satu masalah dengan anaknya, katakanlah, saya yang tanggung jawab. Itu laki-laki. Nah, itulah yang menjadikan kita harusnya paham. Itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Betul. Bahwasanya dalam hal semacam ini, bahwasanya kalau kita seorang laki-laki sudah ketika ada sebuah kesibukan di dalam ma'isyah dan yang lain sebagainya, maka fungsi kontrolnya seorang laki-laki itu harus betul dikerjakan kepada istrinya. Tidak apa-apa laki-laki yang bekerja, ibunya yang take over, istrinya take over. Tapi itu pun harus dievaluasi oleh seorang suami. Komunikasi tetap terbentuk dan lain sebagainya. Nah itu yang disampaikan para ulama. Yaitu saya agak tegas karena saya menegaskan untuk diri saya. Tidak boleh laki-laki itu ngomong tentang istrinya bla 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 bla, nggak bisa. Ya, yang namanya istri, itu pakaian untuk kita. Kalaupun ada kekurangan cukuplah orang lain tuh nggak ngerti. Sudah selesai. Makanya ada seorang ulama itu ketika dia mendapatkan ujian dalam rumah tangganya, ada seorang ulama, saya lupa ulama ini. Lalu ditanya, gimana kondisi istrimu begini. Ya. Itu dia pakaian saya. Gimana kamu tanya kepada saya tentang sesuatu yang menjadi pakaian saya? Udah diam, kamu nggak usah tanya. Sampai akhirnya ulama itu berpisah dengan istrinya. Setelah itu orang tua ngomong, gimana sih kondisi istrimu dulu gini. Dia sudah menjadi wanita asing bagi saya. Kenapa saya harus ngomong tentang wanita asing bagi saya kalau saya sudah berpisah? Selesai. Nah itu yang harusnya kita paham. Maka ketika ada seorang suami, dia harus bekerja, memberikan nafkah kepada anaknya, maka dia harus tahu bagaimana meletakkan kurikulum. Bapak itu tidak selalu harus hadir ada, tapi hadir pada saat yang tepat. Bapak itu memang tidak selalu harus hadir setiap waktu, available all the time itu tidak bisa. Dia harus ada setiap waktu. Tidak harus, tapi dia harus hadir di waktu yang tepat. Nah itu mungkin menjadi pelajaran untuk saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, luar biasa Ustadz. Jadi Bapak itu walaupun mencari nafkah, pokoknya ingat yang akan ditanya adalah Bapak loh gitu. Jadi ya kan. Ya Jadi betul kan waktunya. Dan melihat ada laki-laki yang kadang-kadang ada masalah sama anak yang disalahkan istrinya. Ya kan kadang-kadang kita ini gara-gara istri saya gini. Lah kita ngapain jadi kepala sekolahnya? Ya pelajaran dari Nabi Adam dan Hawa adalah pantang seorang laki-laki itu mengkambing hitamkan wanita. Ketika Nabi Adam dan Hawa akhirnya keluar dari surga, tidak pernah sama sekali Adam menyalahkan Hawa. Walaupun secara riwayat kita jumpai dan kita dapatkan yang pertama kali makan buah yang diharamkan oleh Allah itu adalah Hawa. Baru setelah itu Adam. Tapi apa pelajaran message-nya untuk sebuah kebaikan narasi untuk kita? Adam tuh tidak pernah nyalahin Hawa. Karena memang laki-laki yang begitu pantang mengkambing hitamkan seorang kaum Hawa. Bukan berarti akhirnya kaum Hawa tidak bisa untuk diperingatkan, tidak bisa disalahkan, bisa, tapi diajak untuk diluruskan dengan cara yang ma'ruf. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, luar biasa. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana ya, saya pernah mengecewakan orang tua saya, bagaimana cara menebus kesalahan kepada orang tua, ayahnya sudah wafat, hanya tinggal ibu, bagaimana cara mohon maaf kepada ayah yang sudah tiada Ustadz? Solihkan dirimu, solihahkan dirimu, dan banyaklah bersedekah atas nama bapakmu yang telah berpulang kepada Allah. Subhanallah. Pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Ustadz, aku mencoba memaafkan orang tua atas segala luka pengasuhan. Dalam satu sisi aku merasa banyak hikmah yang Allah titipkan kepada diri ini, walau banyak dosa yang telah dilakukan. Saya berbicara dengan ibu, alhamdulillah mulai membaik.
Namun ke bapak masih ada rasa takut dan khawatir minta uang untuk membalas hutang bank. Karena aku sudah memberikan untuk operasional dalam rumah. Aku kadang merasa bersalah bila tidak bisa menyanggupi permintaan ayah. Berbakti kepada orang tua tuh seperti apa saja Ustadz? Batasannya tuh bagaimana? Batasannya itu adalah kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Nah, ini luar biasa nih Ustadz. Maksudnya Ustadz lebih dijelasin Ustadz. Anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Itu artinya bahwasanya apapun yang kita miliki itu sebenarnya milik orang tua kita. Kalau kita anak laki-laki loh ya. Kalau anak perempuan tentunya kita terikat dengan ridhonya suami dan izinnya suami. Kalau kita mendapati seorang bapak, ekstrimnya dalam tanda kutip, dia ngomong, berapa uangmu nak di tabungan? 1 miliar. Udah 1 miliar kasih ke bapak. Bapaknya tidak salah. Mungkin tidak ma'ruf. Iya, mungkin tidak ma'ruf. Tapi apa yang dilakukan itu secara fikih tidak salah. Karena begitulah besarnya kedudukan orang tua dalam kehidupan seorang anak. Makanya maaf ya, al-ubuwah, hubungan anak dan bapak itu menghalangi kisos di dalam hukum syariat Islam. Jadi misalkan ekstrimnya ada seorang bapak bunuh anak, maka bapaknya tidak bisa dikisos. Dia dihukum iya, tapi tidak bisa dikisos, dibunuh juga tidak bisa. Karena apa? Seakan-akan syariat ingin memberitahu kepada kita sedemikian besarnya seorang bapak dan ibu ketika menggenggam kehidupan seorang anak. Ya. Kalau kita relate dengan apa yang tadi ditanyakan, gimana kalau posisinya minjam bank dan yang lainnya? Ya kalau memang ibu berkelapangan harta atau bapak berkelapangan harta, bayarlah hutang itu. Diganti kok sama Allah. Yakin saya. Diganti sama Allah. Kenapa? Kebaikan sama orang tua itu kebaikan yang pasti dibalas oleh Allah 2 kali. Di dunia dan di akhirat itu dibalas. Selama bapak dan ibu yang bertanya ini meniatkan. Saya meniatkan membayarkan hutangnya, bukan membenarkan perilaku bapak ketika meminjam riba. Tapi supaya bapak lepas dari ancaman riba per detiknya ketika hutang itu tidak dibayarkan segera. Maaf ya Bapak dan Ibu, konteks hubungan seseorang ketika mereka melakukan riba itu, maka semenjak ditandatangani akad riba, maka semenjak saat itulah hukuman dosa berjalan. Sampai selesai akad itu. Makanya kalau kita tahu itu, kita bayar. Lalu kita ngobrol sama Bapak, Pak, saya bayarin ya Pak. Tapi dengan satu syarat. Jangan pernah melanggar larangan Allah tentang masalah ini. Bapaknya nyanggupi, bayar. Bapaknya nggak nyanggupin, nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Berarti saya mendahulukan Allah. Karena Bapak nggak mau nyanggupin. Allah alam bisa. Mungkin kurang lebih semacam itu. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Allah itu kan melihat proses ya Ustadz ya, bukan hasil. Tapi bagaimana nih mendidik anak-anak kita dengan baik? Karena kalau kepikiran maut bisa datang kapan aja dan itu bikin tergesa-gesa. Kita tuh pengen banget lihat hasil anak-anak kita tuh dengan cepat pendidikan yang buat anak-anak. Gimana Ustadz? Mendidik anak itu kayak kita menanam benih. Kayak kita menanam benih yang kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh. Ada orang yang ketika mereka mendidik anak mereka, langsung seketika benihnya tumbuh menjadi buah manis. Ada yang ketika mereka mendidik anak, kayak menanam benih, tumbuhnya nanti 3 tahun, kayak kita menanam rambutan. Ada orang yang ketika menanam benih, kayak menanam durian, 8 tahun baru memanen. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang menanam benih, baru tumbuh benih itu ketika kita sudah meninggal dunia. Ada banyak sekali orang yang saya temukan, baru hijrah, baru ngaji, baru taklim, itu ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Padahal ketika orang tuanya masih hidup, tidak pernah bosan. Orang tuanya mengingatkan dirinya supaya dia selalu mengaji dan selalu memperbaiki hidup. Tapi ternyata doanya seorang ibu itu baru bekerja dalam tanda kutip di sisi Allah. Kapan? Ketika orang tuanya meninggal. Ketika dianya meninggal dunia, beberapa purnama barulah anaknya mau berubah. Kita tidak pernah tahu jalanan hidup anak kita.
Yang terpenting niatkan kamu ingin memberikan pendidikan sama anak. Tidak usah terobsesi dengan waktu. Kalaupun hari ini anak kita belum merespon, mungkin itu caranya Allah untuk menambah pahala dan pundi kesabaran kepada diriku dan dirimu sampai anak kita mau merespon. Kalau ada anak kita belum mau untuk melakukan apa yang kita sampaikan, Allah ingin memberikan kepadamu pahala kesabaran. Kalau ada anak kita langsung merespon, mungkin Allah ingin memberikan kepada kita pahala kesyukuran. Bukankah syukur dan sabar sama-sama baik selama di balik syukur dan sabar itu menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Allah alam bisa. Iya, jazakallah khairan Ustaz. Nah, Ustadz, kalau misalnya ada nih, bagaimana nasihatnya mendidik anak yang usia 7-16 tahun di negara kafir, di mana ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, dan di sini nggak ada guru ngaji, nggak ada pesantren, sedangkan di sekolah anak wajib mengikuti pelajaran Katolik dan filosofi. Bagaimana Ustadz? Ya, ibu yang harus bertanggung jawab. Maaf saya sampaikan ketegasannya. Karena ibu sudah memilih untuk tinggal di tempat itu, maka ibu yang harus siap mengambil konsekuensinya. Seberat apapun ya ibu yang harus betul-betul mendidik akidah sang anak. Lalu kita tidak bisa beralasan kan saya pergi ke sini Ustaz. Ya silahkan pergi kalau memang kita mampu menjaga agama kita, keyakinan kita. Tapi apa yang menjadi konsekuensi ketika kita tinggal di situ ya kita harus penuhi konsekuensinya. Minta tolong sama Allah. Tapi saya tidak mengatakan itu mudah. Minta tolong sama Allah. Tapi saya tidak mengatakan itu ringan. Tapi kalau ibu bersandar sama Allah dan yakin insya Allah dimudahkan. Tambahan lagi, saya mendoakan semoga ibu dan bapak diberikan jalan rezeki di tempat-tempat yang jauh lebih baik daripada tempat itu. Bagaimanapun mendengar suara adzan, bertetangga dengan kerumunan kaum muslimin, menjumpai orang-orang yang beriman yang sama kepada Rabb yang sama itu bagaimanapun itu jauh lebih indah dalam kehidupan yang kita jalani. Allah alam bisawab. Semoga ibu diberikan oleh Allah keberkahan, kesabaran, dan insya Allah semoga diberikan pengganti rezeki yang jauh lebih baik di tempat yang jauh lebih mulia. Allah alam bisawab. Kita masih ada waktu kan Ustadz? Udah 5:30 di sini Om. Boleh satu kali aja. Oke. Satu kali ya Ustadz ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang memang mirip-mirip sih semuanya ya Ustadz ya. Jadi ini saya bacakan satu lagi. Ustadz, mohon maaf ya ini yang lain karena Ustadz ini semua mirip. Bagaimana seharusnya sikap seorang anak yang memiliki ayah yang berpoligami dan kerap kali mendapatkan ayah yang berpoligami ini tidak berlaku adil pada istri-istrinya serta masih kurang ibadah wajibnya maupun sunnahnya. Gimana tuh Ustadz nih poligami nih yang bapaknya poligami? Ini terakhir tapi paling panjang nih penjabarannya. Kalau dijelaskan dari poligaminya sudah panjang. Ya, supaya kita tidak berat sebelah kalau menjelaskan poligami. Ya, doakanlah orang tuanya. Semoga orang tuanya bisa menjadi teladan yang terbaik. Tadi pagi saya kajian itu, saya sampaikan dalam kajian itu. Kadang-kadang kita itu mengharapkan suami kita dan istri kita, anak kita, bisa menjadi teladan baik untuk kita di dalam ketaatan, tapi ternyata kita adalah orang yang paling lalai menyertakan nama mereka di hadapan Allah. Kita pengen suami saya gini. Tapi berapa kali kamu sering sebut namamu, sebut nama suamimu di hadapan Allah? Saya pengen istri saya begini, tapi kamu nggak pernah menyebut nama istrimu di hadapan Allah. Padahal salah satu message penting ketika kita melihat sunnahnya pernikahan. Setelah sunnah pernikahan itu apa? Mencium kening istrinya. Lalu berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Kenapa ada sunnah untuk mencium kening istri ketika habis pernikahan? Maka message-nya dari sunnah itu apa? Karena sesungguhnya istrimu adalah orang yang harus paling berhak kamu doakan setelah orang tuamu. Dan suamimu adalah orang yang harus paling berhak kamu doakan dan sebutkan namanya setelah nama orang tua kita. Nggak pernah nyebut nama suami kita, nggak pernah nyebut istri kita, tapi kita mengharapkan idealnya untuk pasangan kita, ya susah.
Mari kita evaluasi. Seberapa sering kita menyebutkan nama terang suami kita dan istri kita di hadapan Allah. Ingat Bapak dan Ibu dan kepada diri saya sendiri. Secinta apapun saya sama istri saya, tetap yang memiliki hati dan membolak-balikkan hatinya Allah. Sebesar apapun istri saya cinta sama saya, milik hati saya itu adalah miliknya Allah. Sama itu berlaku kepada setiap pasangan di atas muka bumi ini. Nah, kalau kita tahu bahwasanya pemilik hati setiap suami dan istri hanyalah Allah. Pertanyaan tersisa adalah seberapa sering kamu mendoakan namanya di hadapan yang memiliki hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kajian kita. Ustadz, satu lagi dari saya bisa Ustadz sedikit. Ya, apa Saya dari tadi merhatiin ini Basam, bukan? Ini siapa Ustadz? Ini Basim, Om. Oh, ini Basim. Nah, apakah Ya. Ustadz merasakan getaran-getaran kontak batin dari tadi si Basim itu nyaman sekali di pelukan Ustadz, terus dia dari kiri sekarang ke kanan tertidur. Apakah nanti di Yaumul Hisab itu akan, ya maksud saya hal-hal seperti ini nanti kalau nggak ada waktu orang tua yang punya waktu seperti ini Ustadz, pasti akan nyesel ya Ustadz ya. Saya kok terenyuh sekali nggak seperti ini gitu loh Ustadz, karena saya sebagai ibu tuh suka sekarang banyak ngeluh karena kenapa dia dulu saya nggak begini, kenapa nggak dulu nggak sebegini, kenapa saya kenapa nggak begini, kenapa nggak maksimal. Ini dalam 1 jam setengah Ustadz luar biasa nih, Basim. Masya Allah. Nah, apakah nanti Basim di usia tuanya dia, apakah kontak batin seperti ini juga akan bisa merawat Ustadz nanti? Bagaimana tuh Ustadz? Kan para ulama salaf menyampaikan, man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, maka dialah yang panen. Subhanallah. Tidak usah kita ragu terhadap hikmah-hikmah para ulama salaf. Janji Allah dan Rasulnya. Saya cuma ingin mempermudah anak saya berbakti sama saya nanti. Saya itu tidak sempurna, saya ini pendosa. Tapi setidaknya saya ingin memudahkan anak itu berbakti kepada saya ketika dewasa. Dan saya membaca tulisan para ulama. Para ulama itu selalu menuliskan, anakmu itu tidak butuh hartamu. Anakmu itu butuh waktumu. Karena satu waktu mereka akan mencari harta sendiri dan mereka bisa jadi lebih pintar nyari harta daripada dirimu. Tulisan itu nggak pernah saya lupa. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dan memberikan istiqomah. Ya. Dan memberikan kepada kita perbaikan dalam sisa kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Saya ngecas jadinya nih. Silahkan saya kembalikan ke TV-nya. Ya, jazakallah khairan Lusti. Baik Ustaz, ini Masya Allah, alhamdulillah pencerahan dari Ustaz ini benar-benar ya kami sebagian besar jamaah di sini kan udah orang tua juga Ustaz ya. Jadi saya mendapatkan inti poinnya itu dari penjelasan Ustadz dari kajian ini adalah bahwa sebagai orang tua tuh kita juga harus selalu pandai mengevaluasi diri gitu Ustadz ya, dan evaluasi itu juga nanti yang akan menjadi jawaban bagi perjalanan dalam kurun waktu hidup kita dalam melihat kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita perbuat. Nah sebagai orang tua kita juga harus memberikan ya Ustadz goresan-goresan keindahan, kebenaran, kebaikan dalam memori anak-anak kita. Di samping itu juga sebagai orang tua kita harus tetap memperhatikan pokok-pokok pendidikan pada anak kita nih supaya kita tidak menjadi orang tua yang tadi Ustadz bilang hanya abun dan umun saja. Wallahu alam. Silakan closing statement-nya Ustadz. Semoga Allah mengampuni kekurangan kita menjadi orang tua dan semoga kita diberikan hati yang lapang untuk memaafkan kekurangan orang tua kita. Dan semoga kita menjadi orang tua yang memudahkan anak berbakti kepada kita kelak di dunia supaya meraih manisnya perjumpaan dan pertemuan di akhirat. Wassalamualaikum. Mungkin itu. Mungkin saya boleh numpang informasi Umufinya. Silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz.
Samila seri yang ke-7, insya Allah akan dilangsungkan di bulan Juni. Memang masih lama, tapi materinya sedikit unik dan sangat terasa istimewa. Kenapa saya memilih tema pada Samila seri yang ke-7 ini yang berbeda? Karena berangkat dari kenyataan di masa pandemi banyak sekali mendapatkan orang-orang yang datang konsultasi selalu berkaitan tentang masalah kejiwaan, psikologi, dan pola pikir. Ada yang memiliki hutang pengasuhan, ada yang terindikasi dengan beberapa penyimpangan dalam masalah psikologi gitu ya. Dan itu menjadi sebuah konsennya kita. Saya tahu bahwasanya Islam itu adalah ultimate answer untuk setiap persoalan. Karena tidak mungkin Islam tidak bisa menjawab. Itu tidak mungkin, mustahil. Islam itu diturunkan dengan perangkat Al-Quran dan Nabi yang diutus itu menjadi ultimate answer dalam setiap masalah. Makanya akhirnya kita pada Samila seri yang ke-7 insya Allah mengambil tema Make Peace with Yourself. Berdamai pada diri di dalam ruang hati dan pikiran. Dan kita akan mencoba untuk membedah berbagai macam perkara yang berkaitan tentang mental illness, pola pikir, yang sejatinya semuanya telah dibereskan dan telah dituntaskan penjabarannya oleh para ulama terdahulu dari kalangan salafus shalih. Itulah yang menjadikan saya ingin mengajak. Mari kita ikuti Samila seri yang ke-7 Make Peace with Yourself. Segera bergabung dalam komunitas, walaupun memang masih agak lama yaitu di bulan Juni, tetapi mendaftar lebih dahulu akan memberikan banyak kebaikan selama kita niatkan karena Allah. Sampai hari ini walaupun baru dibuka 2 pekan, alhamdulillah sudah hampir 1.400 yang telah mendaftar. Mari bergabung bareng-bareng. Kalau ada di antara kita yang memiliki hutang pengasuhan, gimana sih cara menyelesaikan circle yang semacam ini ketika pernah menimpa pada kehidupan kita? Bagaimana kita kalau ada yang memiliki sifat dendam kepada seseorang, gimana sih bisa menyelesaikan dendam itu supaya tidak menjadi energi negatif pada diri kita? Pasti ada jawabannya. Karena Islam itu diturunkan menjadi obat sekaligus menjadi jawaban atas seluruh problem yang terjadi pada kehidupan manusia. Ikuti Samila seri yang ke-7. Make peace with yourself. Semoga bisa meraih keberkahan bersama. Jazakumullah khair kepada seluruh majelis taklim Ar-Royan, salah satu majelis taklim terlama yang mungkin pernah menemani kami di dalam dakwah. Semoga terjaga persaudaraan kepada setiap para panitia dan para pengurusnya. Dan semoga kita senantiasa menjadi orang tua terbaik di sisa kehidupan kita. Kita sekarang tinggal menghabiskan sisa kehidupan kita dengan mengetahui apa sih prioritas hidup kita kalau sudah di sisa-sisa kehidupan yang semacam ini. Semoga Allah memudahkan jalan kebaikan untuk meraih cinta dan ridhonya. Wassalamualaikum Muhammad. Saya serahkan kembali kepada pemovinya. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Baik sahabat-sahabat Ar-Royan, kita telah menyelesaikan kajian kita hari ini tentang golongan ke-18, yaitu orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga dari pencerahan ini tadi kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang Ustadz tadi sudah sampaikan, dan kita juga terus memperbaiki diri, mengevaluasi diri terus sebagai orang tua. Apakah cara-cara dan pendidikan-pendidikan yang kita ajarkan selama ini kepada anak kita, apakah sudah benar atau apakah sudah sesuai dengan yang Islam syariatkan. Kurang lebih begitu, dan kami juga terus memohon support dari sahabat-sahabat semua untuk terus mendukung kajian kami via Zoom dengan berinfak ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmayanti. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Ustaz. Fika barakallah. Pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.